Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat muslim yang selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Zidni Adam dalam program Share It. Kajian Sirah spesial Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan tema kita yaitu pengangkatan khalifah pertama dan kebijakannya. Baik, sobat muslim, pastinya saat ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ustadz Bani Hashim yang insya Allah akan menuntun kita semua belajar menjadi lebih tahu lagi tentang para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin ya. Baik, langsung aja kalau gitu kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, apanya kalau sudah ketemu Mas Zidni semakin semangat. Gue lah bisa aja Ustadz, saya semangat ketemu Ustadz gitu. Lagi sibuk apa nih Ustadz? Ya Alhamdulillah kita banyak belajar terus. Banyak belajar terus ya, Masya Allah Ustadz. Ustadz, ini tema kita hari ini kan sebelumnya di episode sebelumnya kita itu kan membahas tentang wafatnya Rasulullah nih Ustadz. Nah, setelah Rasulullah ini wafat, beliau ini kan seorang pemimpin nih Ustadz. Nah, wafat berarti nggak ada lagi pemimpinnya kan Ustadz ya? Betul. Nah, ini siapa ini kira-kira yang menggantikannya? Ataukah Abu Bakar ataukah yang lain nih Ustadz? Dan kalau memang Abu Bakar, bagaimana nih Ustadz proses pengangkatannya Abu Bakar nih sebagai seorang pemimpin gitu Ustadz ya? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya. Bismillah, sahabat Syariat dimanapun berada. Di episode sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana kondisi kejadian wafatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau itu wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian dimakamkannya itu Selasa malam Rabu. Kita sampaikan kemarin sebetulnya seorang muslim itu ada beberapa hal yang mesti disegerakan, tidak boleh ditunda kata Rasulullah. Yang pertama misalnya hutang, bayar hutang. Kalau sudah jatuh tempo nggak boleh tunda-tunda tuh. Ya, kalau sudah harus jatuh tempo harus dibayar. Jangan, kayaknya dia nggak terlalu butuh-butuh banget deh. Ntar aja dulu deh. Gitu. Jadi kagak nagih saya tuh nggak boleh tuh, harus bayar. Yang kedua memberikan sajian untuk tamu. Tamu datang jangan nanti aja kalau udah mau pulang baru keluarin airnya, nggak boleh. Datang langsung keluarin gitu. Oh, iya. Yang berikutnya adalah menikahkan anak gadis yang sudah ada yang melamar. Disegerakan. Di antaranya taubat. Taubat itu nggak boleh ditunda, segera. Nanti aja lah umur 60 kayaknya baru taubat. Siapa yang jamin umur kita nyampe? Dan yang terakhir adalah pengurusan jenazah. Jadi jenazah itu harus disegerakan gitu. Itu sabda Rasulullah. Tapi kenapa justru jasad beliau sendiri oleh para sahabatnya dilama-lamain sampai hampir 2 hari 2 malam gitu. Nah ini diantaranya kemarin kita sampaikan satu sebabnya adalah karena sahabat masih bingung bagaimana cara mengurus jenazah, di mana memakamkan, sampai kemudian Abu Bakar yang memastikan dimakamkan tempat di mana beliau meninggal ya, dimakamkan tempat di mana beliau dicabut nyawanya atau meninggal, dan itu adalah di kamar Ibunda Aisyah yang ruangannya sempit. Sementara sahabat, kata Ibnu Abdul Bar, ada kurang lebih 114.000 sahabat ketika Rasul meninggal itu yang sudah masuk Islam, dan mereka semua meminta jangan kebumikan jasad Rasulullah sebelum kami ikut menyolati. Maka 114.000 orang menyolati 10 gantian itu. Itu satu. Yang kedua, karena itu tadi krusial. Rasul adalah pemimpin, Nabi sekaligus pemimpin negara, sekaligus pemimpin umat, panglima perang dan seterusnya. Ketika Rasul meninggal, ini kekosongan pemimpin ini bahaya. Ya, maka kemudian jasad Rasul SAW ini sebelum dikebumikan harus sudah ada pemimpin yang menggantikan. Karena Rasul sebelum meninggal itu atau ketika sakratul maut, Rasul tidak secara spesifik menunjuk pengganti saya adalah fulan, pengganti saya adalah fulan, nggak ada gitu. Iya, belum ada. Ya, kalau nunjuk kan enak kan, nanti saya meninggal Abu Bakar yang gantiin ya, aman, udah tenang. Atau Umar yang gantiin ya, tenang, selesai. Dan Rasul tidak melakukan itu. Ya, beliau tidak menunjuk secara langsung. Maka kemudian sebagian sahabat itu berinisiatif. Nah, di antara yang berinisiatif adalah sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini adalah mereka yang domisili Madinah, adalah orang berasal dari Madinah. Mereka yang berinisiatif. Justru sahabat muhajirun, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah itu, mereka tidak langsung berinisiatif ke situ. Mereka sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW. Nah, maka berkumpullah para sahabat Ansar di Saqifah Bani Sa'idah namanya. Kalau kita masjid itu berarti kalau sebelum masuk ke Masjid Nabawi sebelah kanan itu pintu berapa? 15 atau 16 lah kalau dulu itu. Nah, itu ada satu kebun disebut Saqifah Bani Sa'idah, tempat
di mana terjadi rapat intern itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kenapa sahabat Ansor yang lebih inisiatif dibandingkan sahabat Muhajirun? Karena di Madinah itu sebelum Rasul dan para sahabat masuk, itu terjadi perang berkepanjangan, Mas. Jadi Oh, gitu. ribut berantem, Iya. berantem, ribut perang terus antara dua kabilah besar, namanya suku Aus dan Khazraj. Bukan Aus Harus mau pengen minum. Iya. meskipun belum ada air minum, tapi bukan itu Oh, iya. maksudnya. Lagi Aus. dibikinin Ustaz. Oh, iya. Nah, ini perang antara dua suku yang berkepanjangan. Datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyelesaikan perang itu. Mereka jadi bersaudara. Nah, sekarang Rasul meninggal, khawatir benih-benih yang dulu ini akan kembali tumbuh lagi gitu. Iya. Maka mereka kemudian berinisiatif, harus kita tentukan sekarang. Rapatlah mereka di situ. Lalu ada sahabat yang dengar, ini ada rapat nih. Langsung ngasih tahu Umar, Umar, ini gawat nih, sahabat-sahabat Ansor mereka pada ngumpul mau menunjuk pemimpin menggantikan Rasulullah. Umar langsung datang, ada apa nih, ada apa nih? Ini mau menunjuk pemimpin. Umar langsung tariklah Abu Bakar. Abu Bakar, kita harus pergi. Ada apa? Saya lagi ngurus jenazah Rasul ini bersama Ali. Enggak, tinggalkan itu dulu. Ini ada yang lebih penting. Mana yang lebih penting? Ini jenazah Rasulullah penting harus kita urus. Kata Abu Bakar. Kata Umar, ada yang lebih penting lagi. Ikut saya. Dibawalah Abu Bakar ditarik. Jadi Abu Bakar sebenarnya awalnya nggak mau tahu nggak tahu menahu tentang itu. Dibawalah ke Saqifah Bani Sa'idah. Ternyata mereka sedang rapat. Ada apa ini? Ini Rasul meninggal, kita kehilangan pemimpin. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus tunjuk pemimpin yang menggantikan Rasulullah. Kami dari sahabat Ansor sudah sepakat menunjuk Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah. Silakan kalian dari kaum Muhajirun tunjuk siapa yang menurut kalian cocok, biar kita ada dua pemimpin. Ya, jadi ada dua. Gitu, nah, kata Umar bin Khattab, nggak bisa. Kalau ada dua pemimpin kacau. Kalau ada dua pemimpin, nanti yang satu pengen A, yang satu pengen B, nggak cocok, nggak sinkron, bisa berantem kan? Iya, betul. Dualisme kepemimpinan itu nggak beres ya. Jadi mesti satu. Dan akhirnya Ustaz? Dan akhirnya Umar tetap ngotot, mereka pun ngotot. Akhirnya sampai gotok-gotokan. Terus kan Umar perangannya kan gitu kan, temperamental lah ya. Iya. Kalian berani macam-macam nggak gitu. Iya. Disitulah Abu Bakar muncul. Inilah sosok bijaksananya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menyatukan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, diperangi di Mekah. Kami berjuang bersama Rasulullah, dimusuhi dan diperangi. Kalianlah sahabat Ansor, orang yang pertama menerima kami. Ketika suku-suku Arab semuanya menolak, kalianlah suku Ansor yang menyambut, menerima kedatangan kami. Maka apakah dengan wafatnya Rasul kalian menjadi orang pertama yang kemudian memusuhi kami? Iya, jangan ya. Rasul mengatakan, kita ini bersaudara. Kami disebut dengan as-sadiqun, orang yang jujur, orang yang benar imannya, karena kami rela meninggalkan keluarga dan seterusnya untuk menjaga akidah dan iman. Sementara kalian disebut dengan orang-orang muflihun, orang yang beruntung. Karena meskipun Nabi tidak berasal dari suku kalian, kalian rela menyambut dan menolong Nabi dan para umatnya, yaitu kami, kaum Muhajirun. Maka Allah berpesan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, kata Abu Bakar. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah berusaha bersama orang-orang sadiqun, orang-orang yang jujur, orang yang benar. Dan kami Muhajirun disebut oleh Allah sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Maka kalian jangan sampai memusuhi kami jangan sampai memerangi kalian. Kita damai. Kalian bersama kami bersama kalian. Dan Rasul berpesan bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, minnal umara wa minkumul wuzara. Pemimpin harus dari kami dan penasehat, menteri lah ibaratnya, itu dari kalian. Oh, gitu. Akhirnya mereka kemudian luluh menerima, oh iya, masa kita ribut bertengkar dengan sesama sahabat gitu. Iya. Sementara jasad Rasulullah masih ada, belum dikebumikan. Masa kita ribut? Akhirnya mereka mengalah. Ya sudah, Abu Bakar, kalau gitu kita mengalah, silakan tentukan siapa pemimpin menurutmu langsung. Ayo sini, Umar. Kita tarik tangan Umar, kita bayat Umar. Umar, saya berbayat, engkau lah pemimpin kami. Kata Umar, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kata Umar. Itu Abu Bakar yang narik. Abu Bakar yang narik. Abu Bakar langsung membayat Umar. Umar, kau jadi pemimpin. Gitu. Umar kau yang menggantikan Rasulullah SAW. Kita semua tahu Umar jangankan manusia, setan aja ngebrit sama Umar kan, takut ya. Udah saya bayat, saya mengawali bayat, kau lah jadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Kata Umar, oh enggak. Nah, kalau enggak bersama ada nama sahabat yang lain, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, oh enggak gitu. Langsung kata Umar, enggak. Sekarang Abu Bakar sini tanganmu, kita bayat Abu Bakar.
Masya Allah, Ustadz kita jeda dulu kali ya Ustadz ya. Iya. Terusan nih bagaimana nih. Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It, oke? Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah menjelaskan nih bahwa ini lagi pemilihan pemimpin nih, membaiat nih antara Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq nih. Nah, kira-kira nih mereka main dorong-dorongan nih Ustadz nih untuk baiat. Udah ente aja gitu. Nah, akhirnya siapa nih Ustadz nih? Nah, itu menariknya ya, Masya Allah. Sahabat itu mereka imannya begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jabatan, harta di dunia ini itu tidak membuat mereka silau. Ya, tidak membuat mereka berebut, tidak membuat mereka saling baku hantam. Betul tadi awalnya sahabat Ansor mereka ingin ada pemimpin dari mereka, tapi kemudian Abu Bakar mengatakan pemimpin harus dari kalangan muhajirun, ya, dari sahabat dari suku Quraisy. Tapi bukan kemudian saya gitu, enggak, gitu. Tapi untuk Umar gitu. Umar justru enggak, Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah gitu. Jadi saling tunjuk-tunjukkan. Sampai kemudian akhirnya Umar kemudian berkata, siapa di antara kalian yang menolak kalau Abu Bakar kita baiat? Ya. Abu Bakar adalah sahabat yang dipilih Rasulullah menemani hijrahnya Rasulullah. Ya. Di antara kita semua, kami semua nih, nggak ada yang dipilih kecuali Abu Bakar. Satu. Yang kedua, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, beliau menunjuk Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam. Nah, ini adalah isyarat kedua. Di antara semua kita ini, yang imannya paling besar, paling tinggi adalah Abu Bakar. Ketika ditanya, kata Rasulullah, waktu Rasul masih hidup, ditanya, siapa di antara kalian man asbaha minkum shaiman, hari ini yang puasa? Semua diam. Abu Bakar bilang, saya Rasul. Siapa di antara kalian at'ama minkumul yauma miskinan, yang sudah memberi makan orang miskin? Semua diam. Abu Bakar, saya udah hari ini. Man ada minkumul maridan, siapa hari ini yang sudah membesuk orang sakit? Semua diam. Abu Bakar, saya Rasul. Siapa di antara kalian yang sudah mengurus jenazah? Abu Bakar lagi. Semua Abu Bakar. Jadi semua pertanyaan Abu Bakar angkat tangan semua gitu. Nggak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Sampai kata Rasulullah, seandainya semua iman kalian ditimbang di satu sisi, iman Abu Bakar di satu sisi, menang imannya Abu Bakar. Bahkan kata Rasulullah, Abu Bakar tidaklah berkumpul kebaikan pada diri seseorang seperti kebaikan yang berkumpul pada dirimu, kecuali dia akan dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja. Masya Allah. Maka kata Umar bin Khattab, cukuplah itu menjadi bukti bahwa orang yang paling layak menjadi pengganti setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Maka semua mengatakan, kami sepakat Abu Bakar. Kata enggak Umar, enggak ada Abu Bakar, enggak boleh nolak. Pokoknya kamu, selesai, titik. Oh, gitu ya. Akhirnya semi dipaksa. Semi dipaksa, dibaiat tuh. Nah, akhirnya dibaiat. Semua yang ada di Saqifah Bani Sa'idah, pemimpin-pemimpin Ansar dan sahabat Muhajirin, di situ ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, semua membaiat. Oke, selesai dibaiat di situ, ya, apa istilahnya? Secara eksklusif lah ya, pengesahan tapi eksklusif, kalangan-kalangan intern, orang-orang tokoh-tokoh besar saja. Sementara yang lain kan masih sibuk ngurus jenazah. Oke, kelar, kita urus jenazah. Lalu setelah itu sudah selesai pemakaman, besok kemudian Abu Bakar ketika sholat, beliau memimpin sholat. Setelah itu beliau berkhutbah atau berpidato lah ya, berpidato mengatakan, wahai orang muslimun, saya dibaiat, ditunjuk menjadi seorang khalifah, pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan berarti lebih baik dari kalian. Jadi Abu Bakar sama sekali tidak merasa lebih mulia, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih suci, merasa lebih hebat, nggak ada sama sekali. Ya, saya bukan berarti lebih baik dari kalian, tapi karena saya sudah ditunjuk menjadi seorang khalifah, maka kalau kalian lihat saya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya, berada dalam kebenaran, maka bantu saya, ikut saya. Tapi kalau saya keliru, tolong luruskan saya. Masya Allah. Masya Allah. Itu karakter pemimpin. Bijaksana sekali. Bijaksana sekali. Jadi kalau benar, bantu. Dan dukung dan ikut saya. Tapi kalau keliru, tegur. Jangan ragu, jangan malu, jangan takut. Pokoknya tegur. Terus kata Abu Bakar, orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang terkuat di saya, sampai saya bantu dia untuk bisa mendapatkan haknya. Orang terkuat di antara kalian, lalu dia berbuat zalim, itu adalah orang lemah di hadapan saya, sampai saya ambil hak orang lain yang telah diambil olehnya secara paksa, lalu diberikan kepada orang yang berhak. Nah, ini di antara khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi itu. Selesai itu maka semua orang berbaiat. Yang laki-laki menyalami satu-satu. Oke, kami berbaiat wahai Abu Bakar, kaulah sebagai pemimpin khalifah
yang menggantikan Rasulullah SAW. Nah, selesai laki-laki perempuan. Tapi kalau perempuan nggak jabatan. Ini isyarat lah ya, dengan isyarat. Kami semua berbaiat, wahai Abu Bakar, kaulah sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Maka disebutnya khalifah. Yang secara bahasa, tahu nggak Mas Adam apa artinya? Apa itu? Khalifah itu pengganti. Pengganti. Manusia disebut dengan khalifah kan? Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam surat Al-Baqarah 30, manusia itu peran fungsi diantara yang diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah. Jadi kita diciptakan oleh Allah 3 tujuannya. Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56 untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah sebagai khalifah. Nah, yang ketiga, khalifah tadi surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga adalah sebagai pemakmur bumi. Itu dalam surat Hud ayat 61. Ya, huwaladzi ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menciptakan kalian dari bumi dan memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Jadi 3 tugas tujuan manusia, ibadah, khalifah, memakmurkan bumi. Apa khalifah? Khalifah itu pertama mengganti. Kenapa disebut khalifah? Karena kita menggantikan orang tua kita. Orang tua kita hidup terus meninggal, gantikan anaknya. Regenerasi lah ya. Regenerasi. Khalifah. Yang kedua, khalifah itu adalah menggantikan Allah untuk menerapkan hukum-hukumnya. Nah, menggantikan Rasulullah untuk menerapkan hukum Islam. Maka tugas Abu Bakar adalah menggantikan Rasulullah untuk menjadi pemimpin, menerapkan aturan, hukum, dan seterusnya. Nah, itu maka kemudian Abu Bakar disebut sebagai Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiatlah semua para sahabat mengesahkan kepemimpinan Abu Bakar. Ada isu kemudian muncul. Wah, isu apa? Ali katanya nggak berbaiat. Emang Ali nggak ada di situ, Ustaz? Nggak ada di situ. Ini fitnah yang dimunculkan. Nah, itu yang kemudian nanti muncul Syiah belakangan kemudian itu ya. Fitnah, mereka mendukung Ali. Ali mestinya menggantikan Rasulullah karena Ali kan keluarga, Ali kerabat. Ini orang-orang munafik sebenarnya itu. Yang ingin memecah belah umat Islam. Maka kemudian Ali dengar itu, marah Ali. Kenapa saya nggak itu? Karena saya masih mengurus jenazah dan rumah Rasul SAW. Maka saya nggak sempat baiat. Maka besoknya Ali langsung dengan lantang di hadapan semua orang, saya berbaiat. Abu Bakar adalah pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Gitu. Ada Sa'ad bin Ubadah itu juga telat ya. Sa'ad bin Ubadah itu telat. Kenapa telat? Karena beliau mau persiapan berangkat perang. Tapi sebenarnya beliau juga membaiat. Karena kan yang baiat pertama beliau ada tuh. Jadi beliau membaiat. Nah ini dia salah awal-awal itu ada aja percikan-percikan yang membuat seolah-olah ini nggak disetujui nih. Ada yang suka nih. Gitu. Nah jadi itu awal mula khilafah atau kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi satu hari pasca dimakamkannya Rasulullah SAW, beliau langsung dibaiat oleh seluruh umat Islam, disampaikan semua umat Islam bahwa pemimpin kita hari ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi beliau dengan kesederhanaannya, dengan kerendahan hatinya, beliau tetap ya hidup apa adanya. Tidak kemudian setelah jadi pemimpin, menunjukkan dada, sombong, masya Allah, jauh sekali. Nah, setelah itu apa kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kebijakan pertama beliau adalah melanjutkan rencana Rasulullah. Apa itu? Yaitu mengirim Usama bin Zaid ke perbatasan Suriah. Ekspansi Islam itu menyerang tentara Romawi di sana. Di situ Ustaz. Nah, ini kontroversi karena Usama bin Zaid ini anak kecil, usia 18 tahun. Masih muda. Masih muda sekali, 18 tahun jadi panglima perang. Sementara pasukannya ada yang sahabat sepuh, 50 tahun, 60 tahun. Protes mereka. Masa anak kemarin sore jadi panglima perang? Kita nih, sahabat Badar, sahabat Uhud, ini orang-orang hebat nih. Kita nih, ngapain anak muda gitu. Abu Bakar mengatakan tidak. Pokoknya Rasul telah menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Aku tidak akan mengganti panglimanya. Usama bin Zaid harus jadi panglima perang. Itu yang ribut, kontroversi itu. Situlah Abu Bakar diuji sosok kepemimpinannya. Kira-kira memang nggak? Kan kalau kita kan iya ya, banyak yang pada nolak nih, daripada nanti ribut, masih kacau. Banyak yang senior nih gitu. Seniornya udahlah ya. Tapi kan wasiat Rasul udah nggak apa-apa, Rasul juga mungkin suka juga kali, ridho juga nih kalau tahu mah gitu kan. Wasiat kita. Tapi Abu Bakar enggak, dengan tegas beliau mengatakan, ini adalah petuah Rasulullah, ini adalah sabda Rasulullah, ini adalah ikrar Rasulullah SAW. Kewajiban saya pertama adalah mengikuti sabdanya Rasulullah. Kalau pertama saja ngutus pasukan saya sudah menyelisih Rasulullah, bagaimana yang lain? Kalian suka atau tidak suka, ini adalah keputusan Rasulullah, bukan keputusan Abu Bakar. Abu Bakar. Akhirnya semua mengatakan, udah kalau itu adalah sami'na wa ta'na. Berangkatlah pasukan ini
dan ternyata menang. Menang. Itu yang membuat kemudian orang mengatakan iya, Abu Bakar ternyata strateginya itu tidak sekedar apa istilahnya ikut-ikutan doang, tapi memang memiliki strategi dan mengikuti sunnah Rasulullah yang begitu dahsyat. Jadi Abu Bakar ini ternyata beliau adalah ahli strategi. Ahli strategi perang. Kita ceritakan kemarin waktu hijrah itu kan. Hijrah itu usul beliau itu menyiapkan kuda, usul beliau yang tinggal di perang dekat sumur itu. Perang Badar. Luar biasa. Nah, itu satu di antara kebijakan dan masih banyak kebijakan-kebijakan lain. Oh, masih banyak lagi, Ustaz. Baik, bisa kita jeda dulu sebentar ya. Baik, Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di share itu ya.